Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel ini Guru Budi ya. Kali ini Guru Budi bakalan mengajak kalian sedikit jalan-jalan ya, mengenai tentang terusan Suez ya. Apa itu terusan? Ya, terusan itu kalau menurut Bapak Presiden kita Pak Jokowi itu seperti tol-tol laut lah, mirip dengan tol-tol laut ya. Jadi ada miripnya. Jadi kapal yang mau ke situ itu harus membayar yang namanya biaya untuk melewatinya. Tujuannya apa diadakannya terusan ini? Tujuannya hanya untuk mempersingkat jarak dan waktu pelayarannya dari yang tadinya lama berhari-hari dipersingkat menjadi berapa jam saja. Itu tujuan dari terusan Suez ya. Otomatis kalau ada tujuan untuk mempersingkat seperti itu, mungkin terusan ini cocok disebut untuk sebutannya menjadi tol laut ya, karena bisa mempersingkat jarak yang tadinya jauh menjadi dekat ya. Terusan Suez ini berada di sebelah barat Semenanjung Sinai ya, merupakan terusan kapal sepanjang 163 km. Jadi panjangnya itu dari awal masuk sampai keluar lagi itu 163 km yang terletak di negara Mesir ya. Jadi terletaknya itu di negara Mesir. Kalian bisa bayangkan setiap kapal yang lewat di sana itu yang melalui dari Asia mau ke Eropa itu supaya mempersingkat waktu itu, jadi melalui terusan Suez. Jadi kapal yang lewat ke sana itu harus bayar. Jadi Mesir ini lumayan bisa menghasilkan uang dari terusan Suez ini ya. Jadi yang dihubungkannya itu namanya Pelabuhan Said. Nanti kita akan masuk ke Google Earth untuk melihat terusan Suez ya, sambil kita jalan-jalan sedikit saja di peta digital ini ya. Terima kasih kepada Google Earth yang mempermudah kita untuk belajar mengenal sisi dunia yang lain ya, yang jauh di sana ya. Kita buka saja Google Earth-nya. Sebelum kita mulai, terusan Suez ini dibangun oleh insinyur dari Prancis yang bernama Ferdinand de Lesseps ya. Terusan ini mengizinkan transportasi air ya, atau kapal ini dari Eropa ke Asia atau Asia ke Eropa. Jadi tanpa harus mengelilingi dunia. Seperti apa? Kita lihat. Nah, ini terusan Suez ini ada di benua Afrika, tepatnya di negara Mesir. Nah, ini Egypt, ini Mesir. Nah, ini terusan Suez ini ada di sini. Jadi dia itu yang menghubungkan antara Laut Tengah dengan Laut Merah. Nah, ini Laut Tengah ya. Jadi kapal-kapal yang dari benua Asia, yang dari sini, dari Indonesia, pokoknya dari benua Asia, dari India, Bangladesh, Myanmar, Burma, Sri Lanka, dia itu berlayar ke sini. Terus dia itu berlayar ke sini. Jadi untuk ke Eropa, misalnya dia mau ke Eropa, asalnya itu kalau mau ke Eropa dia harus ke bawah, kapal itu harus ke bawah ke sini, memakan perjalanan berminggu-minggu ya, yang tadinya berminggu-minggu melewati selatan benua Afrika, terus dia menuju ke atas kembali ke sini, barulah kapal tersebut nyampe di Eropa. Dengan adanya terusan Suez ini menjadi memotong perjalanannya yang tadinya beberapa minggu cuman beberapa jam saja ya, dengan belok langsung ke Laut Tengah, ini Laut Merah ya, ke Laut Merah, Red Sea, ke Laut Merah, kemudian dia masuk ke terusan Suez atau tol laut yang ada di Mesir ya. Jadi tanpa harus mengelilingi benua Afrika. Sebelum adanya kanal ini, mereka semua berkeliling ya, mengelilingi benua Afrika. Jadi membawa pasokan gas, minyak, semuanya mengelilingi benua Afrika. Lama pembangunan terusan Suez ini sekitar 10 tahun ya, dan resmi dibuka pada tanggal 17 November tahun 1869. Dan sekarang itu berada di bawah otoritas perusahaan Suez ya. Kemudian pernah ada kapal paling besar yang melewati ini, namanya adalah kapal OOLC Hong Kong, sepanjang 400 meter. Kalian bayangkan ya, 400 meter panjangnya. Kemudian mengangkut sebanyak 21.400 kontainer. Jadi 21.400 kontainer. Terbayangkan banyaknya kontainernya dan panjangnya. Jadi kalau misalkan kontainer ini mengelilingi
dulu benua Afrika sangat lama ya, sangat lama. Jadi terbantu sekali dengan adanya terusan Suez ini ya. Nah, di sini jadi ada kapal yang mau masuk dan ada yang mau keluar, dan dibuatlah terusan Suez ini menjadi 2 jalur seperti jalan tol ya. Keuntungan dari adanya Google Earth ini, kita bisa melihat pemandangannya langsung. Nah, ini foto dari kapal langsung dari terusan Suez ya. Nih, baru satu, kita jalan-jalan lagi ya. Nah, ini dari pas pintu masuknya, ini dari pas pintu masuknya ada seperti foto masjid ya. Terus kita ke dalam lagi, di tengah-tengahnya ini rambu-rambu, mungkin tidak boleh belum boleh masuk atau gimana. Nah, saya juga tidak tahu. Kemudian di sini tengah-tengah, ini dari kapal ini kita bisa melihat terusan Suez ini. Lihat di depannya ada kapal juga seperti jalan tol ya, ada jembatan juga, pinggirnya ini masih pasir ya, pasir. Ini karena terusan Suez ini adalah tanah yang dikeruk untuk menjadi tol laut ya. Kemudian ada juga seperti ini di pinggir dari terusan Suez ya. Kita maju lagi ke depan sedikit, pemandangannya dari pinggir. Wah, ternyata seperti tempat liburan ya, seperti tempat liburan ya. Terus kita maju lagi. Nah, ini mungkin ini entah keluar entah masuk ya. Ini sedang bongkar muat kapal mungkin, atau kapal yang akan pergi ke Eropa melalui terusan Suez ini ya, diangkut melalui kapal. Di tengah-tengah ini coba kita lihat. Oh, ini foto kapal-kapal yang sedang mengantri ya, entah ini keluar entah ini masuk ke terusan Suez ya, entah ini menuju ke Eropa atau ini menuju ke Asia ya. Hebat sekali ya terusan Suez ini. Terus kita lanjut lagi ke sebelah sini. Nah, ini ada kapal yang sedang mau masuk ya, sedang mau masuk ini ke sebelah sini. Oh, ini yang jalur keluar ya, ini jalur keluar, ini jalur masuk. Kemudian semakin ke tengah, lihat, semakin ke tengah di sini ada semacam pelabuhan untuk beristirahat atau entah itu bongkar muat kapal ya. Kita lihat fotonya di sini. Tapi di sini banyak kapal-kapal kecil ya, banyak kapal-kapal kecil di sini juga. Tampaknya ini tempat bongkar muat atau tempat istirahat kapal-kapal mungkin ya. Tapi di pinggir terusan Suez ini banyak sekali tempat untuk berrekreasi ya, seperti semacam tempat berwisata seperti kita lihat di foto ini. Nah, di sini tuh, di sini ini ada fotonya. Ini tempat wisata ya di pinggiran terusan Suez. Nah, seperti ini ya, pemandangannya cukup bagus. Terusan Suez ini bisa dipakai untuk para wisata juga ya. Jadi selain untuk tempat kapal-kapal lewat, ini juga dipakai untuk tempat berwisata ya. Jadi nampaknya kalau misalkan kita berlibur ke sini cukup enak juga ya, tidak terlalu membosankan. Jadi ini kapal tanker yang biasanya kalau ada seperti ini mengangkut LPG ya, gas ya, mengangkut gas seperti itu. Nah, ini kapal ini sangat besar ya, tapi bisa masuk ke dalam terusan Suez ya. Terus ke sini, nah terus karena di pinggirnya ini kiri kanannya adalah padang pasir ya, ini masih kiri kanannya padang pasir. Dan letaknya itu sangat jauh dengan Sungai Nil. Sungai Nil itu ada di pinggirnya, ini Sungai Nil. Ini Sungai Nil ya. Nah, ini Sungai Nil. Ini Sungai Nil, ini terusan Suez. Nah, ini terusan Suez. Kapal-kapal seperti ini, kapal besar itu menuju ke London, ke Inggris, mengantarkan paket ya, JNE. Mengantarkan paket kontainer ya, peti-peti kemas ke Eropa. Terus dia itu ke atas. Nah, mulailah dia masuk ke dalam sebuah sungai yang kecil ya, dibagi dua, kadang ada satu, kadang ada dua. Ini tempat mungkin tempat pengisian bensin ya, mungkin.
Oh, sama ini rambu ya, nampaknya ini rambu-rambunya ya, ini rambu-rambunya sepertinya ya, rambu-rambu untuk kapal. Kalau di dalam mobil itu lampu merah, lampu merahnya. Wah, sama seperti di Nagreg ya, welcome, welcome to Egypt, selamat datang di Mesir. Kalau di sini ada di Nagreg ya, selamat datang di Bandung. Nanti ada. Ini apalagi? Nah, bangunan tradisionalnya seperti ini, seperti tumpeng ya, tumpeng, seperti tumpeng, tumpeng khas Mesir mungkin ya. Terus di sini ini kok bisa jalan di atas pasir ya? Oh, ini laut. Aduh, maaf ya Allah, ini laut ya. Ini laut, nampaknya ini bagus seperti jalan di atas pasir ya. Terus kita lanjutkan, maju lagi ke depan. Ini tempat apa nih? Oh, di sana bagus sekali ya. Di pinggir-pinggirnya itu ada masjid. Mungkin ini masjid ya, tempat beristirahat ya. Ternyata kapal juga butuh untuk beristirahat seperti di pinggir jalan. Nah, ini sudah masuk ke ininya ya, sudah masuk ke Laut Merahnya ya. Kenapa seperti ini? Nah, ini mana yang barusan ya? Bukan ini. Nah, yang ini bukan yang ini. Ini baru mau masuk ya. Yang ini nampaknya nih, tadi tuh yang mana ya? Yang ini gitu kan? Yang ini. Wah, pemandangannya indah juga ya. Di sana sangat bagus. Nah, ini kenapa ada seperti ini? Karena katanya saya juga belum pernah sih, tapi mendengar katanya arus dari Laut Tengah ke Laut Merah itu berbeda. Jadi kalau tidak ditutup dahulu, tidak dibendung, airnya akan mengalir seperti sungai. Jadi kapal yang mau masuk itu ditutup dulu si bendungannya, si terusannya ditutup dulu. Kalau kapalnya sudah masuk, kemudian airnya ditambah. Jadi tidak akan mengalir seperti sungai. Kalau setelah ketinggiannya antara kapal dengan laut tengahnya itu udah sama, barulah kapal boleh lewat ya. Jadi supaya alirannya tidak deras seperti aliran sungai. Ya, ini pas jalan mau keluarnya ya. Ini mau masuk, kalau itu mau keluar. Nah, ini Laut Merahnya, ini Laut Tengahnya ya. Nah, ini keluarnya sudah keluar seperti ini. Ini kita sudah nyampe di sebentar lagi di Eropa. Kalau sudah keluar, kapalnya itu sudah mau nyampe ke Eropa. Wah, ini kapalnya sangat besar ya. Nah, ini sudah mau nyampe ke Eropa ya. Nah, di depan sana itu Eropa. Nah, ini Eropa. Ini udah masuk Cyprus ya. Ini Eropa. Segitu saja yang ingin saya sampaikan tentang terusan Suez atau tol laut ya. Yang pantas disebut tol laut itu seperti ini, terusan, karena bisa menghasilkan uang. Dipungut seperti mobil yang mau masuk ke dalam jalan tol. Ada kelebihannya ya. Pertama, dia mempersingkat waktu tempuh yang tadinya beberapa minggu menjadi beberapa jam saja karena ada terusan Suez. Panjangnya ini 163 km, atau kalau dari Garut ke Bandung itu cuma 80 ya. Kalau 163 berarti 2 kali Garut Bandung. Jadi menghubungkan Garut bolak-balik Garut Bandung sebanyak bolak-balik lah 2 kali ya. Kalau mobil biasa, naik mobil itu kita Garut Bandung itu bisa mencapai 1,5 jam, jadi 3 jam kalau naik mobil. Entah kalau naik kapal laut itu saya tidak tahu berapa jamnya ya. Mungkin segitu saja dari saya. Terima kasih. Mudah-mudahan ini bisa bermanfaat. Jangan lupa klik tombol like, subscribe, share, dan jangan lupa kalian memberikan komentar mau apa lagi yang akan kita jadikan bahan pembelajaran ya, supaya kalian bisa tahu tentang dunia ini.